baik secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, dari sakit, penyakit atau kecacatan yang dapat memungkinkan seseorang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perilaku kesehatan atau health behavior yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tindakan atau kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk juga tindakan-tindakan untuk mencegah penyakit, kebersihan perorangan, memilih makanan, sanitasi, dan sebagainya. Perilaku pencegahan DBD merupakan segala upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara sinergis dan saling mendukung guna memastikan lingkungan masyarakat tidak menjadi lingkungan penyebab berjangkitnya atau kejadian DBD. Secara global, DBD telah menjadi ancaman di mana sekitar setengah dari populasi dunia berisiko terjangkit penyakit ini. Sekarang telah menjadi endemik di lebih dari 100 negara di dunia. Wilayah Amerika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat menjadi wilayah yang paling parah terdampak, di mana Asia menjadi kawasan dengan angka kasus terbesar. Angka kasus DBD yang dilaporkan mengalami peningkatan 8 kali lipat selama 2 dekade terakhir, dari 505-430 juta kasus di tahun 2000 melonjak menjadi 5,2 juta kasus di tahun 2019. DBD merupakan masalah kesehatan global di negara berkembang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC melaporkan bahwa sekitar 2,5 miliar orang atau 40% populasi dunia tinggal di daerah yang berisiko penularan demam berdarah. WHO memperkirakan bahwa 50-100 juta infeksi terjadi setiap tahun, termasuk 500 juta kasus DBD dan 22 juta kematian. WHO memperkirakan lebih dari 50 juta kasus DBD terjadi setiap tahun dan hampir separuh penduduk dunia tinggal di daerah endemis DBD. Asia menempati urutan pertama jumlah penderita demam berdarah tertinggi setiap tahunnya. Asia Tenggara mencapai 52% dari 2,5 miliar orang yang berisiko demam berdarah di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara menurut WHO yang terhitung sejak tahun 1968 sampai 2011. DBD merupakan penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Infeksi DBD diakibatkan oleh virus dengue. Gejala DBD yang dapat ditandai dengan adanya pendarahan pada bagian hidung, gusi, mulut, sakit pada urin hati secara terus-menerus, dan terdapat memar merah di kulit. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk yang memiliki perkembangan sangat begitu cepat dan menjadikan 360 juta orang terinfeksi pada setiap tahunnya. Virus dengue banyak ditemukan di daerah tropik dan subtropik, kebanyakan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Di Indonesia dengan iklim tropis sangat cocok untuk pertumbuhan hewan atau tumbuhan serta baik bagi tempat perkembangannya beberapa penyakit, terutama penyakit yang dibawa oleh vektor, yakni organisme penyebaran agent patogen dari inang ke inang seperti nyamuk yang banyak menularkan penyakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022 melaporkan bahwa DBD atau demam berdarah dengue akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang mengidentifikasi penurunan trombosit kurang dari 100 ribu per meter kubik, dan juga adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hemotrophit lebih dari 60%. Pada tahun 2021 terdapat 73.518 kasus DBD dengan jumlah insiden rate sebanyak 705 kasus. Berdasarkan Fakultas Kesehatan Indonesia pada tahun 2021 melaporkan provinsi di Indonesia dengan kasus penderita DBD terbanyak yaitu di Jawa Barat, sekitar di Jawa Barat 23.959 kasus, kemudian di Jawa Timur 6.760 kasus, dan Sulawesi Selatan 3.585 kasus. Kemudian di Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang endemis DBD. Tentunya kasus DBD terpantau
mengalami kenaikan hingga akhir Oktober 2023. Tercatat hingga pekan ke-43, angka kejadian DBD di Kalimantan Barat telah menyentuh angka 4.304 kasus dengan catatan jumlah kematian 48 kasus dan kasus tertinggi angka kejadian DBD di Provinsi Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Kuburaya sebesar 291 kasus dan kedua terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 215 kasus. Sedangkan di Kabupaten Sintang tersendiri, menurut data SDKI tahun 2022, kasus DBD berjumlah 162 kasus pada tahun 2022 dengan urutan kasus demam berdarah dengue ketiga terbesar di Kalimantan Barat. Menurut data Dinkes Kabupaten Sintang tahun 2023, kasus demam berdarah dengue terus meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 768 kasus di Kecamatan Sintang juga angka kejadian DBD tertinggi di antara kecamatan lainnya dan kasus paling terbesar kejadian DBD berada di Puskesmas Sungai Durian. Sepertinya Puskesmas Sungai Durian merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Sintang yang selalu menjadi kasus DBD setiap tahunnya. Jumlah kasus DBD mengalami peningkatan signifikan selama 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 tercatat 18 kasus, kemudian melonjak menjadi 64 kasus pada tahun 2022 dan meningkat tajam menjadi 139 kasus pada tahun 2023. Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, kasus DBD merupakan tren peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 9 kasus DBD, kemudian meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2022 dan terus melonjak hingga 54 kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sebagai wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi di wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Banyaknya faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kasus DBD antara lain disebabkan oleh belum optimalnya program pemberantasan faktor perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal hingga kepadatan rumah. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan DBD juga berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian DBD, di mana tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang DBD juga akan mempengaruhi bagaimana tindakan yang akan dilakukan dengan pencegahan DBD. Tingkat pengetahuan yang rendah juga tentu akan mempengaruhi tindakan pencegahan DBD yang akan dilakukan. Dan rumusan masalah, yang pertama itu pernyataan masalah. DBD itu menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di daerah tropis dan dengan insiden yang meningkatkan setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan 3M+ supaya bisa terhindar penyakit DBD dan angka kejadian kasusnya menurun. Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, kasus DBD menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 9 kasus DBD, kemudian meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2022 dan terus melonjak hingga 54 kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sebagai wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi di kawasan wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Pernyataan penelitian berdasarkan dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Di sini ada tujuan. Yang pertama itu tujuan umum. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengetahuan, sikap, pendidikan, dukungan tenaga kesehatan, pendapatan keluarga, dan perilaku pencegahan DBD. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Yang ketiga untuk mengetahui sikap dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian tahun 2024. Yang keempat untuk mengetahui pendidikan dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, wilayah kerja UPDD Puskesmas Sungai Durian. Yang kelima untuk mengetahui dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pendapatan keluarga dengan perilaku pencegahan DBD di
Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu. Yang D manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini yaitu menjadi tahapan pengembangan pada ilmu kesehatan masyarakat dan informasi mengenai perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu dan juga UPD Puskesmas Singadurian. Yang kedua ini manfaat praktis bagi masyarakat Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu, bagi UPD Puskesmas Singadurian, bagi negara Sintang, bagi peneliti, dan yang terakhir bagi peneliti lainnya. Yang E yaitu ruang lingkup. Yang pertama disiplin ilmu, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat tentang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku serta mengetahui perilaku pencegahan DBD. Materi yang dikaji yaitu perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu, wilayah kerja UPD Puskesmas Singadurian. Yang kedua tempat penelitian yaitu di Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu, wilayah kerja UPD Puskesmas Singadurian. Di sini ada waktu penelitian juga yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Sasaran penelitian yaitu masyarakat di Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu. Yang F keaslian penelitian. Lanjut. Ini kerangka teori menggunakan kerangka teori Lawrence-Lin yang telah dimodifikasi. Faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, dan pendidikan. Faktor pendukung ketersediaan sumber daya finansial atau pendapatan. Faktor pendorong dukungan tenaga kesehatan. Variabel bebasnya perilaku pencegahan demam berdarah dengue. Ya, lanjut. Populasi. Variabel berikut. Ya, populasinya. Populasi seluruh masyarakat Kelurahan Kapuas Tenganan Hulu yang berjumlah 11.927 jiwa. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik Lemaisieu Berapa ini? dengan jumlah sampelnya 95 sampel. Ini sama semuanya ya, yang ini inklusi. Tekniknya menggunakan probability sampling dan similarity sampling. Probability. Ya, ini sama semuanya ya. Mungkin itu ya. Ya, silakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Plus.